Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas BK 3A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari akuntansi bank. Dosen pengampunya yaitu Ibu Novitasari SPD MAK. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Ahmad Hariri, Ade Aprilia Aira Kalbina, dan yang terakhir Anissa Nuraini, yaitu saya. Pembahasan yang akan kita presentasikan yaitu ada jenis-jenis transaksi penanaman bank, transaksi penanaman dana bank dalam kas dan bank, contoh dan jurnalnya, transaksi penanaman dana bank dalam giro BI, contoh dan jurnalnya, transaksi penanaman dana bank dalam kredit yang diberikan, contoh dan jurnalnya, transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga, contoh dan jurnalnya, dan yang terakhir, definisi GWM, tujuan dan fungsi GWM, presentasi GWM untuk bank umum konvensional, jenis-jenis GWM, serta denda atau sanksi untuk bank konvensional yang GWM-nya rendah. Pembahasan pertama akan dibacakan oleh saya, Anissa Nuraini. Pertama, jenis-jenis transaksi penanaman bank. Jenis penanaman dana ini antara lain ada remise atau pengiriman uang antar cabang dalam suatu bank, penanaman pada bank-bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, call money, deposito on call, surat-surat berharga, serta penanaman dana dalam bentuk kredit. Selanjutnya ada transaksi penanaman dana bank dalam kas dan bank. Contohnya, Bank Omega Jakarta mengirim uang tunai sebesar 500 juta ke Bank Omega Bandung untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Jurnalnya, yang pertama itu Bank Omega Jakarta, yaitu debitnya RAK Cabang Bandung 500 juta, dan kreditnya ada kas rupiah sebesar 500 juta rupiah. Yang jurnal yang kedua yaitu ada Bank Omega Bandung, debitnya kas rupiah sebesar 500 juta, untuk kreditnya RAK Cabang Jakarta sebesar 500 juta. Transaksi ini mencerminkan pergerakan dana antar cabang untuk memastikan ketersediaan kas yang cukup. Saya Aira Kalbina ingin melanjutkan materi ketiga, yaitu transaksi penanaman dana bank dalam giro Bank Indonesia. Bank menempatkan dananya dalam bentuk giro di Bank Indonesia sebagai upaya memenuhi persyaratan giro wajib minimum dan menjaga likuiditas. Penarikan dana dari rekening giro dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilet giro. Bilet giro dapat dicairkan di bank yang digunakan oleh penarik, bukan di bank yang menerbitkannya. Contoh transaksinya adalah sebagai berikut. Bank menempatkan dana sebesar 50 juta rupiah dalam giro di Bank Indonesia. Untuk jurnalnya yaitu giro pada Bank Indonesia berada di debit sebesar 50 juta rupiah dan kas rupiah berada di kredit sebesar 50 juta rupiah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Aprilia. Keempat, ada transaksi penanaman dalam bentuk kredit yang diberikan. Penempatan dana dalam bentuk kredit yang diberikan kepada nasabah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi bank. Contoh transaksinya yaitu bank memberikan pinjaman sebesar 200 juta kepada nasabah dengan bunga 10% per tahun. Jurnal pada saat pencairan kredit yaitu kredit yang diberikan terdapat di debit sebesar 200 juta rupiah dan kas rupiah terdapat di kredit sebesar 200 juta rupiah. Jurnal untuk pengakuan pendapatan bunga atau jika dihitung secara bulanan dengan asumsi 200 juta rupiah dikali 10% yaitu 20 juta per tahun atau 1.666.667 rupiah per bulan. Jurnalnya yaitu pendapatan bunga terdapat di debit sebesar 1.666.667 perak, dan pendapatan bunga kredit di kredit yaitu sebesar 1.666.667 perak. Kemudian yang kelima ada transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga. Bank dapat menanamkan dana dalam berbagai surat berharga seperti obligasi atau saham untuk mendapatkan keuntungan dari bunga atau dividen. Contoh transaksinya yaitu bank membeli obligasi pemerintah sebesar
Rp300 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun. Jurnal pada saat pembeliannya yaitu surat berharga terdapat di debit sebesar Rp300 juta dan kas rupiah terdapat di kredit sebesar Rp300 juta. Jurnal untuk pengakuan pendapatan bunga ini yaitu dengan asumsi Rp300 juta dikali 8% per tahun atau 24 juta per tahun. Jurnalnya yaitu pendapatan bunga obligasi terdapat di debit sebesar Rp2 juta dan pendapatan bunga di kredit sebesar Rp2 juta. Baik, dari pembahasan transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga. Materi selanjutnya ada definisi GWM, tujuan dan fungsi GWM, persentase GWM untuk bank umum konvensional, jenis-jenis GWM, denda atau sanksi untuk bank yang GWM-nya rendah. Definisi GWM giro wajib minimum. GWM adalah dana minimum yang wajib ditempatkan oleh bank di Bank Indonesia dalam bentuk giro. Ini merupakan bagian dari kebijakan moneter yang bertujuan menjaga likuiditas perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Tujuan dan fungsi GWM. Yang pertama, ada menjaga likuiditas GWM berfungsi sebagai alat pengendalian likuiditas di sistem perbankan, sehingga tidak terjadi penyaluran kredit yang berlebihan yang bisa memicu inflasi. Yang kedua, mengendalikan stabilitas sistem keuangan. GWM menjaga kepercayaan antar bank dalam hal likuiditas, sehingga bank tetap dapat memenuhi kebutuhan dana nasabah. Persentase GWM untuk bank umum konvensional. Bank Indonesia mengatur persentase GWM yang harus dipenuhi oleh bank umum konvensional. Persentase ini bisa berubah sesuai kebijakan moneter, tetapi umumnya berkisar sekitar 3-6% dari total dana pihak ketiga. Selanjutnya ada jenis-jenis GWM. Yang pertama ada GWM primer, dana yang wajib disimpan di rekening giro Bank Indonesia yang tidak dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada GWM sekunder, dana tambahan yang harus disiapkan untuk memastikan kecukupan likuiditas bank di luar GWM primer. Yang selanjutnya denda sanksi bagi bank GWM-nya rendah jika bank dipenuhi kewajiban. Baik, selanjutnya ada denda atau sanksi bagi bank yang GWM-nya rendah. Jika bank tidak memenuhi kewajiban GWM, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi berupa denda. Denda ini dihitung berdasarkan selisih kekurangan dari GWM yang seharusnya dipenuhi, dengan tarif bunga tertentu. Baik, terima kasih yang telah menyaksikan video kelompok 1 tentang akuntansi penanaman dana bank. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.